Tiba-tiba ceweknya abang gue nyelonong masuk kamar ini, dibentak sama bokap gue, hei kamu ngapain kamu ke situ? Gitu. Pergi kamu, digituin sama bokap. Nggak lama ini dong, ada bunyi kayak loncat, dek, dek, dari atas kasur lantai 2. Oh iya kan papan ya atasnya ya? Anjir. Itu papan. Ada nggak ada siapapun di atas? Ada siapapun. Dan pas bunyi dek, 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 yang di kamar teriak. Inilah HP aku, lihat HP aku, gitu. Kenapa? Udah lihat aja gitu kan. Kenapa kalau ada yang kecelakaan gue nggak mau lihat? Karena kan gue takut sama darah gitu kan. Enggak, lihat aja HP-nya buruan. Pas gue lihat HP-nya, apaan nih foto kita bertiga? Enggak, kamu zoom dekat kaca. Dia ngomong gitu kan. Pas di zoom, ternyata ada pocong. Kepala pocong nongol gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang Ahaditya. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah SWT. Kali ini nih, gue kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya untuk sahabat lonceng semua. Oke, ayo kita kenalan aja sama narasumbernya nih. Jen, apa kabar Jen? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oh iya, buat teman-teman yang nggak tahu, Jenny ini temen kita kenal udah lama ya Jen ya? Dari gue SMA ya. Udah lama banget temenan. Gila, lu zaman dulu ya. Lu masih ini nggak sih? Masih sering main motor nggak sih? Dulu kan gue masih, cuma udah nggak seaktif dulu. Jenny ini sama gue satu kampung halaman ya Jen. Iya. Sama-sama orang Bangka, orang Pangkal Pinang ya. Pangkal Pinang. Orang tua kita sama ya. Iya, sama orang-orang sana. Iya. Kali ini lu mau nyeritain apa nih Jen? Tentang apa nih? Liburan kali ya berawalnya dari acara liburan sama keluarga. Maksudnya? Dibilang teror sih bukan teror, cuman ya adalah gangguan gitu. Jadi pengalaman horor ketika lu liburan. Iya. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin ke kalian semua, bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di Lonceng Misteri, kalian bisa bantu kita dengan cara subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, dan kalian harus tonton video ini, jangan ada yang di-skip ceritanya, karena ceritanya pasti bakal seru banget. Dan gue mau ingetin lagi ke kalian semua, bagi kalian yang ingin ngirim cerita nih ke kita, dan bagi kalian yang ingin datang langsung untuk menjadi narasumber di studio kita, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Kalian bisa DM langsung atau kalian bisa klik link yang ada di Instagram kita itu. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin nih ke teman-teman di rumah, kalau sekarang setiap gue mandi, gue biasa pakai Scarlett Brightening Shower Scrub. Nah, Scarlett Brightening Shower Scrub ini adalah salah satu produk body care dari Scarlett. Jadi, produk body care dari Scarlett ini nggak cuman shower scrubnya aja. Ada body scrub juga, dan ada body lotionnya juga nih teman-teman. Nah, yang sering gue pakai ini adalah shower scrub aroma kopi. Karena ini aroma kopinya enak banget. Terus selanjutnya ini produk dari body scrub Scarlett, dan yang biasa gue pakai ini juga aroma kopi karena gue anaknya doyan ngopi. Manfaat dari body scrub ini juga membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, membantu meregenerasi dan mencerahkan kulit tubuh, serta banyak lagi manfaat lainnya yang kalian dapat kalau kalian pakai body scrub Scarlett ini. Karena body scrub Scarlett ini mengandung glutathione plus vitamin E. Yang terakhir ini adalah body lotion dari Scarlett, dan yang paling gue suka dari body lotion Scarlett ini adalah aromanya yang enak banget. Manfaatnya untuk kulit antara lain membantu mengembalikan kelembaban kulit, membantu mencerahkan dan menutrisi kulit, menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama. Nah, kalian wajib banget nih pakai body lotion dari Scarlett ini setiap hari, pagi, dan malam untuk hasil yang maksimal. Nah, ini dia produk-produk yang biasa tadi gua pakai.
Jadi buat kalian para laki-laki wajib banget nih ngerawat tubuh, nggak cuma perempuan aja. Dan semua produk ini udah tersedia di Instagramnya dan marketplace dari Scarlett-nya. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi di bawah video ini. Nah, itu dia tadi produk-produk dari Scarlett. Jadi, jangan lupa ya, ini ada shower scrub-nya, ada body scrub-nya, dan juga ada body lotion-nya. Ini semua udah tersedia di Instagram-nya Scarlett dan juga di marketplace-nya. Nanti linknya bakal ada di deskripsi di video ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung kita mulai aja ceritanya. Jadi gue mau sharing beberapa pengalaman gue selama liburan nih sama lo nih Lang. Ini cerita gue yang pertama ya. Jadi waktu gue masih kecil, bokap gue kan suka kerja keluar kota sama nyokap berdua gitu kan. Gue jarang diajak, masih kecil tuh. Nah, karena waktu itu gue nangis mulu, minta ikut. Akhirnya yaudah yuk, ikut gitu kan. Soalnya bokap nih mau ada meeting gitu di luar kota. Nah, bokap waktu itu meetingnya di daerah Bogor. Oh, jadi sekalian liburan gitu loh. Bogor. Jadi bertiga doang. Gua, nyokap sama bokap kan. Abang gua nggak ikut di rumah. Ya udah, pergi ke Bogor. Nyawa villa. Villa itu gede banget. Jadi tuh dia villanya tuh tipe yang satu rumah. Oh, I see. Ya, satu rumah gitu kan. Itu di daerah Bogor, puncak Bogor nih? Iya, Bogor atas pokoknya. Oke. Bogor atas. Itu kan dingin banget kan, pegunungan. Udah, pas nyampe sana malam, gue udah rewel. Dari pertama kali datang tuh gue udah rewel banget, nangis mulu. Gue minta, mau minum susu terus, minum susu. Nyokap gue udah sediain susu satu kotak, yang Indomilk, yang kotakan kecil-kecil gitu tau kan. Dikasih mulu, gue minum susu banyak banget kan. Masih aja gue nangis gitu kan. Masih nangis. Udah akhirnya pas udah tengah malam ngantuk dong. Udah mulai ngantuk. Gue di kamar sama nyokap gue doang. Bokap gue nih ada temennya kan, temen kerjanya gitu. Jadi bokap gue nih lebih ngabisin waktu di luar kamar ini. Jadi di villa itu kan kayak ada satu ruangan yang khusus buat nerima tamu gitu kan, mau sampai jam berapa aja atau gimana. Udah akhirnya bokap gue dari pertama kali nyampe udah di situ mulu sama teman-temannya. Jadi gue sama nyokap gue di kamar. Nyampe Bogor itu juga sekitar jam berapa ya? Jam 1 malam kali ya, jam 1-an gitu. Udah gue coba tidur. Seingat gue di kamar itu, kamarnya nggak besar banget sih, sedang lah. Cuman nggak enak gitu. Anak kecil kan ngerasa banget ya. Perasaan tuh kayak gelisah mulu gue. Nangis mulu, minta susu mulu. Akhirnya nyokap gue udah tidur gitu kan, tidur. Nyokap gue juga nggak tahu nih bolak-balik mulu, kayak ninggalin gue keluar nanti masuk lagi, keluar masuk lagi, kayak gelisah gitu, nggak tahu kenapa. Singkat cerita, pas udah jam mau menjelang subuh lagi nih ceritanya kan, sebelum jam berapa, pokoknya sekitar jam 4-an ada suara ngepel di depan ini kamar gua. Jadi tuh satu rumah ini ada halaman luas, itu lantai kan, lantai besar, lumayan besar gitu deh lantai. Jadi ngepel cek. Itu nggak berhenti, ngepel mulu. Ini nyokap gua bangun, buka jendela kan, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ke gua lagi, gua juga pasti belum tidur kan, masih bunyi lagi gitu. Nyokap gua liat jendela, nggak ada lagi gitu kan. Sempet beberapa kali lihat jendela, kok nggak ada. Tapi suara pel yang ngepel itu terus-terusan. Tapi terus-terusan. Tahu nggak sih kalau bunyi pel yang di mall yang gede yang besi? Ya. Kalau kita gini kan bunyi kan, ya, cek gitu kan. Bunyi kayak gitu, kayak orang ngepel. Nyokap gua mulai baca doa. Nyokap gua baca doa gitu kan. Nyokap lu udah notice ya di situ ya? Baca doa mulu. Nah, nggak lama ada yang ngetok pintu. Tok. Pertama.
Terus nyokap gue kira bokap gue dong udah pulang, langsung mau ke kamar. Pas dibuka, nggak ada orang. Nggak ada orang, sepi, gelap. Namanya juga kalau gue villa satu rumah begitu kan sepi, jauh-jauh kan jaraknya. Nggak ada, tutup lagi. Tok, tok, tok. Buka lagi kedua kalinya. Nggak ada gitu kan. Udah akhirnya tutup. Nyokap gue ngomong gini, ayo tidur Jen gitu kan. Jadi gue dipepok gitu kan, tidur gitu kan. Gue nangisnya malah makin kencang. Nggak tahu kenapa, mungkin naluri anak kecil kali ya, ngerasa sesuatu. Gue malah nangis, udah jangan nangis. Nyokap gue baca doa, gak lama gini, ada yang ketawa gitu, tek, bangun. Itu suaranya masih teringat di otak gue sampai sekarang dari kecil. Pas ada bunyi itu, gue nangisnya makin kenceng. Gue manggil, mama, papa mana? Gue teriak, karena gue takut kan. Papa mana gitu kan, papa di luar gitu kan. Udah kamu nih baca doa dulu, mama baca doa gitu kan. Makin kencang suaranya, bangun gitu suaranya. Itu nyokap lu gimana? Nyokap gue ya baca doa. Jadi gue di tempat tidur sama nyokap gue tetap baca doa sambil merem gitu. Gue nangis kenceng banget, gue sampai kayak nangis gitu kan. Bangun. Gue udah nggak tahan lagi, kayak gue saking takut banget. Gue tinggalin nyokap gue nih, gue buka pintu, gue kabur ke tempat ini, ke cari bokap gue. Jadi gue tahu tempat bokap gue di mana sama teman-temannya itu kan. Gue langsung lari, terus pintu nggak gue tutup, kebuka. Nggak tahu nyokap gue tuh gimana, kenapa gitu. Tapi lu berani? Karena mungkin udah saking takutnya. Karena suara tok 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 bangun itu di situ kan, di depan itu kan. Dan gue buka pintu, gue langsung lari. Pintu nggak gue tutup. Itu pas lu buka nggak ada apa-apa tapi? Nggak ada apa-apa. Itu gue sambil nangis, lari. Ya lu udah kayak panik gitu ya, panik anak kecil ya? Iya, itu udah. Aduh, gue udah nggak mikirin nyokap gue lagi tuh. Dan namanya juga anak kecil kan. Lari, gue teriak, "Pa!" Gue lari ketemu bokap gue. "Pa," gitu, "kenapa? Ada setan." Gue bilang gitu. "Ada setan di kamar," gitu kan. Kenapa? Mama kamu mana? Di kamar gitu kan. Udah, ayo. Akhirnya bokap gue ini kan balik ke nyokap gue. Pintunya masih keadaan kebuka. Karena nyokap gue masih di kasur, masih duduk gitu kan. Baca doa. Gue nanya, kenapa? Sama nyokap gue. Tadi awalnya bunyi suara pelan. Kirain aku mah ada yang ngepel gitu kan. Soalnya bunyi pelan mulu. Ternyata nggak ada. Terus tadi terakhir ada yang ngetok-ngetok. Suruh bangun gitu. Udah akhirnya kata bokap gue, itu pindah-pindah, jangan di sini, ke ini aja, ke tempat yang itu kan yang rame sama teman-teman bokap gue. Udah ke situ dulu, itu udah mau subuh kan, langsung. Udah ke situ nunggu pagi. Bokap gue kan suka ngobrol gitu kan, nanya-nanya sama resepsionisnya, yang penjaga hotel, villa itu, penjaga villa itu. Ngomong, iya tadi ini istri saya digangguin gitu kan, gini, pokoknya diceritain. Terus ngomong gini, "Pak, tapi jangan bilang siapa-siapa ya," ngomong gitu. "Kenapa?" gitu kan. "Karena Bapak udah digangguin kayak gini, makanya saya cerita," dia ngomong gitu. "Kenapa emangnya?" Jadi sebenarnya salah satu pekerja di sini ada yang bunuh diri, perempuan gitu. Dan dia emang suka gentayangan katanya. Gentayangan. Ya, suka gangguin tamu-tamu juga gitu. Bunuh dirinya itu dalam keadaan apa? Cerita nggak sih? Enggak, dia nggak cerita. Dia cuma bilang dia bunuh diri di salah satu rumah. Cuman dia nggak bilang rumah yang mana. Di salah satu itu, yang rumah villa itu. Kejadian yang tadi itu yang lo alamin karena ada cleaning service di situ yang bunuh diri. Iya. Tapi resepsionisnya pun nggak bilang cleaning service itu bunuh dirinya kenapa ya? Iya. Dan kapannya nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin dirahasiakan kali ya. Nggak mungkin dong dia ngasih tahu semuanya. Iya sih. Dan mungkin bukan lu doang yang ngalamin itu ya, mungkin yang pasti banyak sih. Itu sampai sekarang villanya masih ada nggak sih? Pas gue cek sih masih ada, cuman suram banget keadaannya. Di fotonya udah suram gitu maksudnya? Suram. Kalau lihat dari Google suram banget. Di sekarang kalau lu cari di Traveloka pun masih ada? Kalau Traveloka nggak ada, palingan di Google. Oh. Masih ada. Masih ada ya? Masih disewain? Masih, nggak mungkin enggak dong, itu gede banget loh. Orang kalau nggak disewain juga rugi lah. Iya sih. Sayang kan. Nah ini gue ada cerita lagi yang kedua.
Ini liburan juga ceritanya sama. Tapi ini ya lebih baru lah. Kalau yang cerita sebelumnya kan masih kecil nih. Kalau sekarang ya tahun-tahun 2017. Oke, Jen. Tahun baru waktu itu tahun sekitar 2018. 2017 mau ke 18 ceritanya. Jadi kalau misalkan mau tahun baru gitu kan biasanya suka keluar kota gitu kan. Nah, saat waktu tahun baru ini si papa bilang, ayo liburan yuk, udah disewain nih satu rumah. Satu rumah gede gitu kan. Oh ya boleh, ya udah ayo gitu. Di mana Pak? Daerah Bogor. Nah, oh ya udah boleh. Oke, yaudah siap-siap. Itu tanggal 29. Tanggal 30. Tanggal 30. Nah, tanggal 30 pagi. Ya udah siap-siap dong semuanya. Jadi yang pergi tuh keluarga, adik, kakak, mama, papa, gua, abang, sama temennya. Tapi si papa ngajakin ini temannya lagi ada tante lah, bisa dibilang tante, sama adiknya tante, sama anaknya. Jadi dia bertiga, tapi dia berangkatnya nyusul. Jadi gua, papa, mama, adik berangkat duluan kan, naik mobil. Berangkat ke udah nyampe pas di Bogornya, lihat dong rumahnya. Wah, ternyata perumahan mewah nih gitu kan. Kirain mah perumahan ya tempat-tempat villa-villa gitu. Pasti mewah, cuman di halamannya itu kebun-kebun, banyak pohon, pohonnya tinggi-tinggi, pohon pisang segala macem. Ya udah, masuklah ke rumah, ngecek biasanya kan. Pas ngecek, lumayan luas, di bawahnya itu ada 2 kamar, lantai 1. Lantai 2-nya itu kayak rumah zaman Belanda gitu loh, tau gak sih? Jadi kalau kita ke lantai 2 nih, terus langsung kamar. Kasur, langsung kasur gitu kan. Kasur, lantainya kayu. Tapi kasurnya itu bentuknya kayak kasur rumah sakit yang besi, tau gak? Iya, yang kayak tempat buat pasien ya? Iya, yang kayak tempat buat pasien. Pas cek kok kasurnya kayak udah tua gitu. Ada 4 bagian. Jadi kan kamar gede. Di sini 2 kasur, di sini 2 kasur. Yang di atas nih? Atas. Di sini tengahnya ada pintu menuju ke balkon. Balkonnya ini ngadapnya ke kebun-kebun. Kebayang. Jadi kelihatan kan pohon-pohon banyak semua gitu kan. Ya udah milih kasur mau di mana nih gitu kan. Gua sama adik gua milih kasur di sini. Jadi kan masih ada 2 kasur lagi kan. Udah. Pas udah selesai itu, abang gua dateng dong sama temennya. Milih kasur, ya udah dia milih kasur yang di yang sebelahnya kan, yang 2 itu. Seberang lu ya? Iya. Nah, cewek abang gue juga mau datang, cuma dia nyusul juga besoknya. Gitu. Udah tuh kejadiannya itu nyampe sana sore, belanja kan, mama sama papa. Gue tinggal di situ sama adik, abang sama temennya pergi main. Gue datang ke bawah, turun ngecek kamar yang di bawah, mau lihat-lihat biasa kan, lihat-lihat. Yang di kamar bawah ini 1 deket menuju dapur. Dapurnya ini kayak ruang meeting gitu. Pas di dapur itu ada meja yang panjang, ada papan tulis. Itu gabung lah pokoknya, entah meja makan, dapur sama kamar mandi, pokoknya jadi 1 ruangan. Cuman panjang, gede banget. Kebayang gua. Nah deket situ kan kamar lagi kan. Masuk kamar, terus masuk gelap kan, nyalain lampu, tiduran nyaman juga sih, cuman kayak rasa kok kayak nggak enak gitu, kayak mulai aduh kok berat di kamar ini, karena emang kayak lembab gitu kan, nggak ada jendela, nggak ada apa-apa karena dia di dalam. Ya udah, cek lagi kamar yang seberangnya, itu terang, maksudnya ada jendela, jadi nyaman deh, pokoknya beda sama yang lain. Udah cek segala macem. Udah pulang dong mama sama papa, bawa barang-barang buat bakar-bakar segala macem. Pas malamnya naik ke atas sama adik. Ini udah malam nih? Udah malam. Naik ke atas. Si abang, kakak sama temennya belum nyampe. Masih main. Nah, si tante yang tadi mau nyusul lagi dalam perjalanan kan. Jadi kita sambil nunggu, sambil bercanda-bercanda. Papa naik lah, ngecek kamar di atas, karena dia belum lihat kamar yang di atas kan. Naik. Gua sama Ade lagi bercanda-bercanda. Ya udah, bokap kan
orangnya emang suka ngelawak ya, ngelawak. Emang bacotnya juga gede-gede. Jadi ketawa-ketawa, nggak lama disamperin security. Oh. Gitu, sampai security, udah papa turun kan ke bawah. Ternyata security ngomong nggak boleh bercanda, ketawa kencang-kencang gitu. Kalau security-nya begitu tuh bilang. Kedengeran gitu-gitu. Udah sambil nguping nih, papa ngomong sama security. Kan gue di tangga dong duduk, ade masih di kasur. Gue di tangga duduk, ngeliatin, dengerin sambil ngeliatin security ngomong sama bokap. Iya pak, nggak boleh gini-gini. Tiba-tiba gue tuh kayak ngerasa ada yang masuk ke dalam pikiran gue, kayak ada cewek nih suka di balkon. Terus sekelibat di pikiran gue gitu, cewek suka di balkon gitu. Terus nyokap naik dong, gue ngomong sama nyokap, mah ini kayaknya ada cewek deh suka di balkon. Gue bilang gitu kak. Kata mama, udah berdoa aja, udah minta izin belum di sini? Iya udah gitu kan. Ya udah. Udah tuh, akhirnya gue pikiran, cewek ini suka di balkon nih, itu mulu di pikiran gue. Udah pas udah malamnya, pas udah malam jam 11-an, tidur sama adek, tidur. Gue udah mikir, ada lagi nih, masuk lagi ke pikiran. Cewek ini, jadi di kasur gue ini nih ada jendela. Jendela gitu, gede, terus pohon-pohon. Jadi dia masuk ke pikiran gue. Dia bilang gue di sini. Oh. Gue di sini. Dia kayak bilang sama lu gitu. Gue di pohon gitu, dekat jendela, lu tidur gitu. Cuman kayak gue nggak mau notice. Adalah gue baca doa, gue tidur. Udah pas besok paginya bangun, sarapan. Pacarnya abang nyampe, kan dia nyusulan. Pacarnya abang nyampe siang-siang, jam 11:30 lah. 11:30. Habis itu biasa dong kalau cewek-cewek foto gitu, foto yuk, ayo udah ya foto bertiga, ada abang juga kan, foto, kita selfie, cekrek. Ya udah selesai selfie, papa ngajakin main dulu yuk, sebelum tahun baru nih, sebelum kembang api. Main kemana? Ayo kita ke atas gitulah, ke puncak, daerah puncak, main-main gitu kan. Itu puncak aja jalan-jalan. Nah tante juga kebetulan baru nyampe tante. Ya udah rombongan lagi. Jadi mama naik mobil tante. Yang ada di mobil sama papa itu gua, pacar abang gua, adik gua, berempat. Abang sama temannya naik motor. Ya udah jalan-jalan dong kita. Terus ke jalur puncak, tahu nggak sih yang Kampung Arab? Tahu. Mau numpang ini dulu, buang air kecil gitu kan, udah kebelet. Ya udah, jadi dua dulu nih turun, berhenti di situ di Kampung Arab, buang air kecil. Pertama gua sama cewek abang gua dulu turun buang air kecil, masuk lagi gantian papa sama adek turun buang air kecil. Si pacarnya abang ini ngecek foto yang tadi dong, yang lu selfie tadi. Iya, yang tadi siang itu. Soalnya waktu di mobil itu yang kita udah nyampe Kampung Arab udah sore, sekitar jam 4:30 baru ngecek foto-foto. Dilempar HP-nya, teriak gitu, inilah KP aku, lihat HP aku gitu. Kenapa? Udah lihat aja gitu kan. Kenapa kalau ada yang kecelakaan gue nggak mau lihat, karena kan gue takut sama darah gitu kan. Enggak, lihat aja HP-nya buruan. Pas gue lihat HP-nya, apaan ini foto kita bertiga gitu kan. Enggak, kamu zoom dekat kaca, dia ngomong gitu kan. Pas di zoom ternyata ada pocong, kepala pocong nongol gitu, kepala di kacanya jadi mantul. Jadi itu ke foto? Iya, ke foto. Ada sekarang fotonya? Ada. Itu siang bolong loh, tengah hari bolong. Itu nyata banget, itu jelas banget. Oke, ini nanti bakal diunjukin ya emang ya fotonya ya. Bakal diunjukin di akhir video apa langsung nih? Ntar bakal diunjukin deh. Itu masih ada ya fotonya berarti? Masih gue simpan. Oke, kayak penasaran kayak gimana sih fotonya? Serem banget sih, dia sampai nangis. Sampai, aduh gue takut banget, merinding, ini beneran ada. Pokoknya nyata banget, matanya hitam. Gue pas ngeliat juga, aduh
aduh, ya udah tuh, udah kan, bokap masuk lah. Gue bisik sama papa, "Pah, kenapa? Tadi kan foto-foto siang, ketangkep penampakan gitu kan, mana lihat gitu." Pas lihat, jangan bilang siapa-siapa dulu, takutnya nanti pada takut gitu kan. Ayo udah, lanjut lagi tuh perjalanan kita ke gunung. Ke gunung, nyampenya tuh sekitar jam 7:30, nyampe ngopi-ngopi dulu, lengkap kan semua ada di situ, tante, abang segala macem. Akhirnya papa ngomong lah ke semuanya, "Nih, tadi tuh adik kamu foto sama kamu tuh, lihat nih ada yang ikut gitu kan." Pas lihat pada merinding semua kan, ya gimana dong gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, nanti pulang ini tahu nih dia diomongin, kata bokap, tahu nih pasti dia diomongin gitu. Nanti jangan ada yang tidur di atas, tidurnya di bawah aja semua. Oh begitu sih bokapan. Ya udah kita nyantai-nyantai dulu sampai jam 9. Pulang dong, perjalanan ke rumah itu lagi. Pergi ke rumah itu lagi, nyampe sana, suasananya bener-bener parah. Tadinya kita datang ke rumah itu biasa aja, pas nyampe sana hawanya panas banget, bener-bener jam berapa panas tuh? banget. Nyampe sana jam 10:30. Nyampe sana 10:30. Padahal itu harusnya 11. dingin kan ya? Harusnya dingin. Nggak panas, itu bukan daerah panas kok, istilahnya adem lah gitu, nggak panas. Cuma pas masuk rumah itu hawanya udah beda. Kayak gimana? Kayak berat semua, badan tuh rasanya tuh kayak berat, terus panas. Terus siapa yang ngerasain semuanya? Semuanya ngerasain. Terus ternyata pas udah masuk ke rumah kan yang buka pintu dulu kan abang. Iya. Abang ngeliat ada yang lewat. Awalnya. Di mana? Gitu, deket pintu. Jadi pas mau buka pintu kan ada jendela gitu kan, Iya. ada yang lewat gitu sekelibat. Ngomong sama bokap. Apaan namanya? Putih, pokoknya putih doang. Ada yang lewat. Jadi pas mau buka pintu, "Pak, ada yang lewat," gitu kan ya. "Oh, kurang ajar nih," kata papa gitu kan. Itu jangan ada yang tidur di atas, tidur bawah semua gitu. Ya udah, akhirnya gue ngambil barang gue dong yang di atas. Iya. Gue naik ke atas sama adik gue, itu rasanya kayak berat banget. Kayak aduh berat banget, parah, udah merinding parah, udah sampai merinding Lu banget. ngomong sama dia lu, berat ya gitu? Iya, enggak, gue diem aja, cuma adik gue yang ngerasa, adik gue, nggak enak banget ya rasanya gitu. Oh, adik lu yang ngomong, Iya, padahal lu enak juga banget. ngerasa, tapi Iya, lu diem. Iya, tapi gue diem. Udah, ambillah barang-barang di atas, bawa ke bawah. Bokap ngomong gini, kan gue dipanggil Cece ya. "Ceh, kamu tidurnya sama papa di ruang tamu. Yang lain tidur di kamar." Gitu. Iya, yaudah. Jadi kan dibagi dua gitu kan kamarnya, yang kalau sini seharusnya kamar tante nih, yang kedua kamar itu, yang kamar ini buat nyokap sama bokap gue. Yang belakang tuh? Enggak, yang depan. Yang belakang ini buat kamar tante gue. Akhirnya ya udah pada disuruhnya kamar yang itu, jangan yang ini, kata bokap. Kamar yang itu, semuanya tidur di situ. Masuklah tante, adiknya tante, anaknya, nyokap gue, sama adik gue masuk. Tiba-tiba ceweknya abang gue nyelonong mau masuk ke ini, mau masuk ke kamar ini, dibentak sama bokap gue, "Hei kamu, ngapain kamu ke situ?" Gitu. "Pergi kamu," digituin sama bokap. Iya, bokap ngomong gitu, "Pergi kamu," gitu, "jangan kurang ajar kamu ya," digituin. Kaget dong ceweknya abang gue, "Kenapa nih?" Gitu kan ya. Terus bokap gue ngomong apa? Itu menyerupai, ternyata. Menyerupai pacarnya abang gue. Pada saat bokap lu ngomong kayak gitu tuh sebenarnya ceweknya abang lu ini ada di mana? Di kamar. Udah di kamar. Jadi dia pas udah ke gate gitu masuk. Nah si Rosma, kan mantannya namanya Rosma ya. Pas udah beberapa menit dia mau ke kamar mandi, ngomong gini, "Papa kenapa tadi teriak-teriak?" Gitu kan, dia marah-marah bawa nama Rosma gitu kan ya. "Enggak, tadi ada yang nyerupai kamu," gitu kan ya. Gitu. Oke, kata gini, pantesan kenapa tadi di kamar pada ngomongin kenapa teriak-teriak gitu. Gue juga sampai scare banget kan. Bisa-bisanya. Nggak lama dari kejadian itu, di kamar itu rayap keluar. Rayap? Tahu kan yang pintu kayu yang biasa ini, Iya. semua beramburan. Itu beramburan. Kok tadinya nggak ada tuh rayap? Tadi nggak ada. Padahal ini kan rumah emang rumah bagus ya sebenarnya, bukan rumah tua banget kan? Bukan rumah tua kan? Kalau dibilang rumah tua ini mungkin lama nggak ditempatin deh kayaknya. Lama nggak ditempatin. Kelihatan sih, cuma yang bagus, cuman kayak lama nggak ditempatin gitu. Ya udah akhirnya dia sapu gitu kan, sapu gitu. Gue sapu udah merinding tuh kan. Ya udah gue sapu keluar, gue sapu.
Udah abang gua sama temennya tidurnya di itu. Lu tau kan yang meja meeting itu Iya. yang dekat kamar mandi? Yang di dapur ya? Iya, jadi dia ngambil kasur, ditaruh di situ, di bawahnya, itu dia tidur di situ. Jadi itu sebenarnya pas mau masuk ke tempat itu, ini kaca semua. Oh. Jadi kita bisa lihat nih dari itu, oh udah meja gitu kan, kaca deh pokoknya gede kaca gitu. Oh, yaudah. Akhirnya malam-malam tidur dong, itu jam berapa? Jam 12-an lewat. Gue tidur di ruang tamu, bokap gue berdua, TV nyala. Tau nggak bunyi toke? Kayak Tokenya bunyinya aneh, kayak Maksudnya? ngegerem. nggak kayak toke seperti biasanya ya? Iya, itu parah banget. Gimana ya? Dia pertamanya bunyinya kayak ngegerem dulu, baru toke. Oh. Toke, gitu. Dari jam 12 sampai sebelum subuh itu nggak berhenti. Iya. Lu bayangin, Kok nggak berhenti ya? nggak berhenti. Padahal gue selama ini, gue sering denger toke sih, tapi nggak selama itu sih. Biasanya kan bentar ya, paling lama pun sejam lah. Iya, tapi kayak Iya. sejam juga nggak mungkin lah ya. Ya mungkin ada yang mungkin temen di rumah ada yang mungkin lebih lama lah ya, nggak tahu. Gue sih sejam sih, paling lama, nggak lebih dari itu sih. Tapi lu denger toke, awalnya ngegerem apa biasa? Nggak Langsung biasa. toke gitu. Oke, langsung sih. Kalau ini dia ngegerem dulu. Pokoknya dia ngegerem gitu baru toke. Nanti udah selesai ngegerem lagi, toke gitu lagi. Toke, bunyinya gitu-gitu. Dan itu lama banget tuh, nggak berhenti. Lama, gue nggak bisa tidur. Nah, Nggak bisa tidur, itu toke. Kata bokap gue gini, itu bukan toke gitu. bokap lu ngomong gitu. Itu bukan toke, itu suara dia nyerupai aja lewat melalui binatang gitu. Oh, dia ngomong-ngomong kayak gitu. Udah tuh akhirnya udah tidur kata, udah tidur nggak usah dipikirin gitu kan. Tapi gimana bisa tidur? Iya. Suaranya begitu, nggak lama ini dong ada bunyi kayak loncat, dek, dek dari atas balkon, dari atas yang kasur lantai 2. Oh iya kan papan ya atasnya ya? Papan. Anjir. Itu pak, Bunyi, ada yang, padahal nggak ada siapapun di atas. ada siapapun. Dan pas bunyi dek dek dek, yang di kamar teriak, gitu kan ya. Udah jangan teriak kata bokap gitu kan ya. Takut ada yang ada bunyi loncat gitu kan, ada bunyi Merinding loncat, merinding. Parah. Bunyi nggak berhenti loh loncatnya. Dek, dek, dek. Gimana sih kalau orang loncat ya kan? Ya kayak gitu bunyinya. Bokap lu ngecek kan? Enggak, bokap gue ngecek. Bokap gue masih nyantai. Cuman gue ngeliat bokap gue tuh udah beda. Kayak ngomongnya sepatah dua kata doang. Cuma mukanya tuh kayak udah nahan mungkin ya. Udah. Ya udah tidur aja baca doa gitu kan. Udah akhirnya yang di kamar juga baca doa tidur. Gue juga nyoba tidur cuma nggak bisa kan. Bisa gue cuma ngeliatin tuh ini bunyi berisik banget. Gue liat jam udah mau jam 2, udah mau jam 3. Pas jam 3 ada yang ngetok di kaca yang di meja dapur itu, meja meeting. Kan kaca kan transparan. Itu ada abang lu kan di situ? Abang gue tidur sama temennya. Pertama bunyi tok tok tek tek gitu kan kalau kaca 2 kali. Gue pikir ya apa enggak ini kan ya apaan ya. Bunyi lagi tek tek tek. Itu gue kira abang gue manggil. Ngetok kaca gitu kan. Pas gue lihat gue bangun tidur mereka berdua. Terus gue bilang iseng nih. Diketok kacanya bunyi tek 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 kayak manggil gitu kan. Iseng banget nih. Udah akhirnya gue tiduran lagi kan. Gue ngomong bokap gue, "Pak nggak bisa tidur, dijailin mulu kayak gini. Udah tidur aja nggak apa-apa," gitu kan. Udah nggak usah dihirauin gitu kan. Ya udah tuh sambil nunggu pagi. Pas itu kan toknya masih bunyi ya. Pas udah azan subuh itu baru berhenti. Pas udah mau ke azan subuh kan biasanya kalau di masjid kan kedengeran ya suara itu dari rumah yang gue tinggalin. Kalau misalnya mau sebelum azan subuh kan selalu ada ngajinya dulu kan. Iya. Sebelum azan. Nah itu udah mulai hilang suara tokenya. Jadi selama yang suara deg-deg di atas itu suara yang orang loncat-loncat itu pun ada suara toke ya. Iya. Gila sih. Gila sih. Itu sekaligus durasi yang loncat itu ya lumayan lama juga. Lumayan lama. Itu yang teriak tuh nggak tahu lu siapa, entah tante lu entah siapa ya. Semuanya teriak karena semuanya dengar. Makanya kirain cuma gue doang kan yang dengar, ternyata yang di dalam juga dengar. Karena kalau yang di kamar itu lebih kedengarannya tuh lebih kenceng karena kan dia emang di bawah ini banget, kamar banget. Iya. Jatuhnya di bawah ini banget. Oke, karena kenapa mereka teriak? Tahu di atas kan nggak ada siapa-siapa. Iya. Kok bisa bunyinya kayak dek, padat banget gitu suaranya, suara loncatnya dek, dek gitu-gitu. Ya, parah sih. Ngeri sih, serem sih. Serem sih. Gila. Itu suasananya
bener-bener panas banget. Padahal udah ada kipas, kamar pakai AC juga. Cuma panas banget, gerah. Emang bener-bener kayak apa sih? Kayak lu dipepetin orang banyak tuh nggak sih rasanya? Ngap banget, ngap. Dia tuh akhirnya pas udah adzan subuh, besok paginya ngumpul semua dong kita ceritain semalam. Apa nih yang kejadian gitu kan. Ceritain, iya semalam denger suara loncat-loncat nggak gitu. Iya denger gitu kan. Iya denger. Iya tuh lagi loncat kali ya. Iya udah tuh. Akhirnya bokap juga kesel doang, masa kejadian kayak gitu kok bisa gitu. Ini rumah bekas apa gitu kan. Akhirnya bokap gua nelfon yang penyewa rumahnya itu. Minta suruh datang gitu. Ada yang mau diomongin gitu kan. Datanglah tuh, datangnya siang jam 10-an gitu, kita lagi pada makan. Malamnya yang penyewa rumahnya, yang punya rumahnya itu datang. Dikasih tahu lah bokap gua, Pak, ini rumah sebenarnya udah lama nggak ditempatin apa gimana gitu kan. Emang kenapa Pak gitu? Enggak, saya mau tahu aja gitu, ini rumah gimana sih sebenarnya, ada yang nyewa apa enggak nih sebelum saya gitu. Soalnya ada kejadian gitu kan. Jadi bokap gua ceritalah yang masalah semalam. Ditunjukin juga dong fotonya. Yang itu yang ke foto itu ya? Iya, yang ke foto. Terus yang punya rumah ngomong gini, oh saya kira yang sebelumnya doang yang diganggu, ternyata bapak juga. Jadi sebelum gua yang masukin tempat itu, sebelumnya udah ada yang check out duluan. Oh. Gitu, udah tamu sebelumnya. Dan dia punya anak perempuan 2, lagi keadaan mens kesurupan anaknya Di situ. Dan biasa dia tinggal, kata bapak itu yang penyewa, yang biasanya suka gangguannya kuat di bagian dapur yang meja meeting itu, tau kan, yang kamar mandi sama di kamar yang di bawah, yang di dalam itu. Iya, yang nggak ada siapa-siapa tidur situ. Iya, di situ bang, gangguan yang biasanya yang kuat gitu. Nah, yang sebelum gue yang masukin tempat ini, kan di meja meeting itu ada kulkas. Itu ada sapu digantung. Itu suka ngegoyang sendiri sapunya. Itu si ini yang bilang? Iya, yang sebelum gue itu anaknya, yang sebelum gue datang ini, anaknya tuh ngomong, sapunya goyang sendiri. Abis itu kesurupan. Gitu ceritanya. Bokap gue ngomong gini, Pak, ngajiin rumahnya gitu kan. Ini udah nggak benar gitu kan. Kata bokap gini, saya udah komunikasi. sama yang ini. Dia tuh katanya perempuan, udah tua, udah nenek-nenek lah gitu. Jasadnya minta disempurnakan. Cuma bokap gue nggak mau ladenin karena takutnya nanti malah ngikut. Sampai nih, jadi saya nggak mau ikut campur, makanya saya cuekin gitu. Mendingan ngajiin Pak rumahnya biar enak lah, bersih gitu kan. Ya udah. Pas kejadian itu ya udah kan, penyewanya juga iya Pak. Terus minta maaf nggak penyewanya? Iya. Maksudnya sebelumnya nggak cerita dulu sama bokap lu kan? Iya, dia minta maaf. Tapi bokap lu pun nggak minta ganti rugi apa gimana? Enggak. Santuy lah ya. Bokap gua orang santai banget. Ya udah, akhirnya dia pulang gitu siang. Nyokap masih masak, dapur semuanya aktivitas lah kayak biasa. Cuma emang gak ada yang di atas saya, pada di bawah semua kan. Soal suasananya masih, panasnya masih beda. Kayak masih parah. Yaudah, akhirnya gue lagi duduk lagi tuh di sofa. Tiba-tiba ada lagi nih di pikiran gue nih kayak ngebilangin, saya nggak suka sama yang pacar abang gue itu karena dia lagi kotor. Gue nggak tahu nih kotornya apa nih gitu kan. Saya nggak suka sama karena lagi kotor gitu kan. Tapi itu tuh kayak ngebisikin apa emang kayak tiba-tiba ada aja gitu sama tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada aja. Jadi gue, oke. Langsung gue ngomong dong sama ceweknya abang gue itu, Kak, kenapa gitu kan? Kak, lu lagi kotor ya gitu kan ya? Lagi mens gitu. Ya pantes, ternyata dia lagi mens. Mungkin yang dia sampein ke gue, dia nggak apa ya? Mungkin menarik kali ya, kalau orang lagi mens kan menarik ya, mengundang gitu kan. Gue lagi mens gitu kan. Lagi mens, pantesan aja mungkin. Kenapa? Ya soalnya gue kayak dapet sekelibat gitu deh. Dia bilang dia nggak suka karena lu lagi kotor gitu. Akhirnya gue ngomong sama bokap gue juga. Ya udah.
Akhirnya kata bokap gue, kamu banyak-banyak baca doa gitu, ke ini cewek, banyak baca doa biar nggak ketempelan gitu kan. Takutnya kan nempel. Ya, masalahnya gitu. juga yang tadi yang sebelum lu malam-malam pada tidur itu kan udah menyerupai itu ya. Iya. Udah menyerupai si Dia ceweknya. kan? Iya, ceweknya abang lu itu kan. Iya. Dan foto selfie pun yang dari awal kita selfie kan tuh di HP-nya ceweknya abang gue juga. Oh iya, hanya merinding gue ngomongin Dari selfie awal itu. berarti kan udah ini kan. Mana Cuma sih? gue nggak Ada kan fotonya ya, kirim ya. Ntar gue tunjukin. Ntar Parah sih. diunjukin deh ini foto selfie-nya. Gue juga merinding kalau cerita ini. Jadi emang awalnya kan berarti dia udah ini. Cuma gue nggak nge, maksudnya kalau dia lagi PMS gitu, gue nggak tahu gitu. Oh ternyata lagi PMS, mantesan. Ya udah tuh. Makan siang dong kita udah dimasakin makan siang. Itu kita nggak ada yang berani, bukan nggak berani sih, maksudnya emang suasana di dalam kan nggak enak banget. Akhirnya kita keluar dong. Jadi di luar nih kayak ada tempat enak nih buat nongkrong. Ya. Kayak ada halamannya gitu ya. Dari sore sampai malam kita di situ akhirnya bercanda-bercanda, ngapain lah, main gitar, nyanyi-nyanyi, nyemil. Soalnya mau pulang jam segitu macet. Ya. Jadi kita harus nunggu nanti aja gitu. Ya udah tuh pas udah menjelang maghrib, lagi pada bakar-bakar jagung. Jadi teman abang gue ini ngecas HP, ditaruhnya tahu kan ya meja itu lagi, meja meeting itu kan selalu Yang di dia dapur banyak. itu ya? Iya, itu banyak ini stop kontak. Nah. Jadi dia ngecas HP tuh. Jadi ngecas HP-nya ditaruh bagian gini, misalnya ini tembok nih. Iya. HP-nya yang kamera depannya bagiannya di sini, ditempelin gitu. Nempel. Disangkutin ke tembok HP sambil ngecas. Jadi arahnya ke sini tuh meja itu kan. Iya. Meja yang meeting Meja itu. yang panjang itu ya. Ada papan tulis segala macamnya. Itu dia ngecas, keluar lagi, bakar-bakar jagung. Sampai jam 7. Ayo pulang, kata bokap. Ayo pulang, beres-beres semua gitu kan. Oh ya udah beres-beres barang. Terus bokap gue ke atas. Terus ini pakai garam lah, nggak ngerti biar nggak ngikut kata bokap. Oh. Iya, garam. Bokap gue bawa garam, udah habis selesai. Ayo udah semua. Ayo udah gitu. Udah pada udah beres barang-barang. Temannya abang gue masuk ke dapur itu ngambil HP-nya dia kan. Yes. Gitu tuh, kita pulang dah. Pulang ke rumah, bokap gue ngomong gini di perjalanan, itu kalau papa nggak tahan, semuanya pasti kesurupan. Gitu. Bokap gue udah sakit, bokap gue tuh sakit kan, dalam keadaan sakit. Padahal kan pas awal nyampe, bokap gue sehat-sehat aja. Bokap gue udah lemes banget, mukanya udah merah, bokap gue udah. Jadi bokap gue yang nahan itu, situ. Udah akhirnya pas dia nyampe rumah malam. Nggak lama temennya abang gua ngirim foto ke gua. Coba lihat deh, gitu kan dikirim. Pas lihat, apaan meja, itu kan. Enggak, coba ada yang aneh enggak, gitu kan. Zoom aja. Nggak ada, ini meja, gitu kan. Lihat di atas meja apa? Kejepret dong, pocong. Yang sama yang foto pertama. Cuman foto yang pertama ini kepala doang kan? Iya. Ini badannya sama kepalanya. Cepret. Lagi diri apa lagi gimana? Lagi diri di atas meja. Itu bener-bener foto kotak, ada pocong gitu. Ada pocong. Lu kok- Dirinya ngeledek banget lagi. Maksudnya? Jadi dia begini nih, pocongnya begini. Hai. Parah banget kan? Ngeledek. Lu pertama kan lu nggak notice tuh. Lu kira apa tuh? Putih doang, cuma emang ada hitam gitu kan. Hitam, cuma begini kayak ngelengkung gitu loh, begini. Cuma ada kuncupnya. Ada Pas kan? gue tegasin lagi, sama foto yang pertama ini. Wah, ngeledek. Pas gue liat itu kan dikirimin fotonya itu, jadi tuh screenshotan. Jadi gini, ini HP siapa yang mainin, kata si teman abang gue. Kan kita semua di luar. Iya ya. Siapa yang mainin, kita semua di luar. Oh iya ya. Gitu. Siapa yang moto? Makanya parah banget. Kayak langsung kita mikir. Jadi dia kan dulu kan lagi zamannya Line. Anjir, merinding gue. Dipakein kode paspor gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang passwordnya salah, dia nge-foto sendiri, nge-screenshot sendiri. Jadi itu ada lambang lainnya. Jadi dia tuh mau masuk ke ininya, ke Line gitu, nerobos kode. Jadi salah kan, jadi ke screenshot. Dalam hati kita nih begini,
Ini keren banget, bisa ngotak-atik teknologi. Nggak kepikiran, nggak kebayang kan? Nggak kebayang. Itu bener-bener jelas banget loh. Itu kata bokap gue gini, barang begitu mah emang bisa, emang sarangnya teknologi. Gue tuh tadi rada skip pas lu ceritain yang tiba-tiba ada foto itu. Nah gue baru ngeh, si HP-nya ini kan ditaruh lagi dicas. Tiba-tiba bisa ada foto itu siapa yang moto. Nah di situ gue, oh iya kan dicas ya HP-nya ditaruh. Dan gue langsung merinding pas itu, sebadan badan. Itu terakhir aja dari awal kita nyampe udah digituin, kita udah pulang pun masih digituin. Maksudnya kayak kurang ajar banget nih. Oleh-oleh nih. Iya. Terus pakai gaya lagi kan dia ngelengkung gitu, kayak ngeledek banget, parah banget itu. Pas dikasih tahu semuanya, wah iya ini yang sama nih, sama. Gitu. Gue mau nanya nih Jen, dari cerita lu tadi nih, yang cerita di villa yang kedua itu nih, yang rumah gede. Berarti ini rumahnya rumah gesos gitu ya, rumah sewaan gitu ya? Rumah sewaan gesos. Masih ada nggak sih sekarang? Dan masih disewain nggak sih? Kayaknya sih masih ada deh. Masih bakal disewain terus. Dan karena emang itu lokasi buat penyewaan. Dan lu masih ada kontaknya? Masih. Yang nyewain? Boleh. Siapa tau mau nginep? Mau nyobain. Ajak keluarga, jangan lupa. Ntar ketemu si Poci itu tuh yang loncat-loncat tuh. Apa kenalan. Gila, masih disewain sekarang berarti. Masih. Oke, masih ada dan masih disewain villanya. Rumahnya. Oke, pertanyaan kedua nih dari gue nih. Kan tadi bokap lu ya sempet nabur garam di atas sebelum lu pulang. Beneran nggak sih nyampe rumah tuh beneran ada nggak ngikut gitu sampai rumah? Oh, nggak ada. Untungnya nggak ada. Tapi karena bokap gue nahan, jadi imbasnya sakit. Oh, bokap lu sakit habis sebelum tuh? Karena kan energi yang dikeluarin banyak kan untuk nahan itu, biar dia nggak ngikut ke rumah. Dan plus garam itu juga ya? Iya, karena kan garam kan ya penawar lah ya, kalau kata orang mah. Syarat aja lah ya? Biar dia nggak ngikut. Sakit bokap lu berapa hari sakit tuh? 2 hari lah, nggak enak badan. Mas, ya sakit gimana? Iya. Oke Jen, mungkin dari cerita lu tadi nih, itu sebenarnya udah dari yang cerita villa pertama tuh yang bangun, wah itu ngeri. Mau gue inget-inget lagi, itu udah ada emang penyebabnya karena ada yang cleaning service yang gantung diri di situ. Ada yang gantung diri. Dan mungkin ada cleaning service yang bunuh diri di situ, ya kan? Ada cerita yang kedua, yang liburan lo kedua itu, ya mungkin lu ceritanya juga udah detail banget nih, jadi gua rasa cukup nanti sampai situ sih Jen. Yaudah, thank you banget nih Jen udah berbagi pengalaman liburannya yang liburan horor ini namanya ya, bukan liburan ya, liburan apa ya, liburan horor udah bener. Liburan tegang lah ya. Iya, liburan tegang lah. Oke, dan buat sahabat lonceng nih yang masih penasaran nih sama ceritanya Jenny nih, bisa langsung serbu aja langsung Instagramnya Jenny ya Jen ya. Kalau ada yang ganjel gitu masih mau ditanyain, kalau dari gue sih udah cukup itu aja yang gue tanyain. Tapi kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyain, itu bisa langsung ke Instagramnya Jenny. Di mana Jen Instagrammu Jen? Jenny.Amanda. Oke, Jenny.Amanda. Langsung gas aja di situ. Instagramnya Jenny nanti ada di deskripsi ya untuk linknya. Dan oke Jen, thank you banget nih Jen udah berbagi cerita pengalaman horornya di sini ya Jen ya. Gue ingetin nih sekali lagi buat teman-teman semua yang suka dengan video-video yang ada di Lonceng Misteri, teman-teman semua bisa subscribe, like, komen, dan share yang banyak video ini agar kita makin semangat untuk ngasih konten-konten horor ke teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua yang ingin ngirim cerita atau teman-teman ingin datang langsung menjadi narasumber di studio Lonceng Misteri ini seperti Jenny, kalian bisa mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Di situ ada linknya, nanti teman-teman bisa klik aja atau teman-teman bisa langsung DM aja ke IG kita, oke? Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Gue Jenny izin pamit. Bye.